Iya, aku tahulah karakter Mas Dhani kayak gimana ya. Eee, ya tentu semua yang beliau lakukan itu sudah dipertimbangkan, eee, apa maksudnya, manfaat mudaratnya. Aku juga udah ingatkan tuh efeknya nanti justru malah netizen semakin semakin membuli. Eee, bahkan secara tidak langsung itu konten-konten Mas Dhani jadi bikin simpati orang bertambah-tambah ke Bunda Maya kan. Nah jadi, kalau masukan dari aku kemarin sama, guru ada ustadznya dari Malang juga, Ustadz Abdullah Hadrami, untuk tidak membicarakan ini cukuplah disudahi gitu. Cuman Mas Dhani sudah mulai melangkah kan, dia harus selesaikan misinya dia, gitu. Jadi saya sudah dengar juga itu ada, part part 2-nya, ternyata udah di-upload ya? Iya, itulah, nanti mungkin ada part 3 lagi nggak tahu. Jadi, kita lihat sajalah nanti gimana ending muara dari, konflik ini, ya ini saya rasa bisa tergantung dari Mas Dhaninya sih sebetulnya kan sama sama Bunda Maya untuk sepakat untuk tidak bicara lagi di sosmed, berhentilah masalah ini. Itu aja sih sebetulnya. Kalau aku lihat harapan Mas Dhani mungkin setelah adanya video ini untuk tidak ada lagi pembicaraan-pembicaraan di podcast-podcast itu mungkin itu aja. Enggak lah. Aku sama Mas Dhani itu teman bukan guru ya. Jadi kadang aku ya banyak belajar juga dari beliau. Jadi Mas Dhani itu ya orang yang ya ya dari karya-karyanya kita bisa mengenal bagaimana kedalaman kepahamannya kan. Tentang spiritual, tentang cuman Mas Dani mungkin, saking cintanya sama anak-anaknya, kan makanya dibuatlah didedikasikan video itu untuk anaknya kan. Ya jadi caranya aja mungkin yang kurang tepat menurut saya ya. Caranya kalau dengan cara begini kan jadi blunder, jadi maksudnya jadi, efek meskipun Mas Dani nggak terkesan gitu dengan semua caci maki orang, dengan bulian orang, dengan konten-konten orang. Mas Dani bagi dia tuh nggak ngaruh sama sekali. Dia bilang gini kan, dia kan santai aja ketawa-ketawa aja Mas Dani kan aku telepon ya ketawa-ketawa aja nggak ada masalah. Aku cuma ingatkan tolong anak-anak diberikan kepahaman. Kalau sosmed itu cuma ya begitu aja, cuma orang komen, habis itu orang punya masalah sendiri, orang lupa kan. Hmm, gitu ya. Ini nggak tahu, aku nggak tahu. Aku pikir habis aku telepon di private, oh ini Masya Allah nih gara-gara teleponku mungkin, tapi ternyata dibalikin lagi. Itulah Mas Dani. Mas Dani ya punya cara berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri ya. Kita sebagai teman ya cuma kasih masukan aja. Gibah itu ya, ya gibah itu membicarakan suatu hal tentang orang lain yang mana kalau orang itu tahu dan dengar, dia marah. Dia nggak suka apa yang dibicarakan itu gibah. Dan gibah itu adalah kenyataan. Tapi kalau tidak kenyataan itu namanya fitnah, itu hoax. Umpama tidak terjadi itu terus disebutkan pernah terjadi ini, tidak begini ternyata dibilang begitu, jadi begitu. Jadi, gibah itu dosa besar, membicarakan dosa orang itu dosanya lebih besar daripada dosa orang itu, dan itu sebetulnya orang yang digibah itu sebetulnya nggak perlu harus, marah sebetulnya, karena ada transferan pahala kan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di sini gibah terus dibalas gibah ya kirim-kiriman pahala lah. Jadi begitu. Jadi aku rasa, ya itu karena kadang-kadang host-host podcast kan juga mancing-mancing kan pertanyaannya kan. Jadi aku lihat video itu satu sisi Bunda juga jawab aja. Dia cuma menjawab. Nah, jadi nah, gimana? Oh, Bang Irwan orang baik, Bang Irwan Mursyid orang baik banget. Masalah jangan sampai um,
beliau juga terganggu jadinya kan nggak bagus kan. Ini kan masalah tren rumah tangga sebenarnya jangan dibawa ke media, ke publish, itu aja. Jadi sebetulnya kalau kalau nggak di-post kan netizen juga banyak masalah lain yang mau dikomenin kan, banyak banget, hal-hal yang harus dikomenin, yang di nah cuma Mas Dani kan apa yang dia pikirkan benar ya dia buat. Gitu. Aku pikir Mas Dani bercanda. Mas itu gimana tuh? Kenapa tuh berat 1 hari udah 1 juta lebih? Dia bilang terus dia ketawa aja kan. Iya. Itu 50.000 lebih komen waktu itu aku masih 50.000 komen kan. Iya biarin aja. Nah, itu yang komen-komen aku tuh orang-orang IQ 78 semua. Dia bilang itu orang-orang nggak paham maksudku gitu. Jadi aku intinya ya lihatlah beralasan Mas Dhani buat hal itu niat baiknya, cuman caranya menurutku kurang tepat. Nah, dengan membawa ini kembali kan bisa dibicarakan baik-baik. Bisa di pertemuan, di telepon, private kan. Stop lah bicara-bicara di depan media kan bisa. Uh, Apalagi kemarin habis silaturahmi kan, habis ngadain pesannya gitu. Itu aja sebetulnya tapi udah terjadi nasi udah jadi bubur kan nggak mungkin lagi itu screenshot potong-potong video udah banyak banget kan reaction dari orang udah banyak banget ya. Gak ada anak-anak Mas Dan itu anak-anak hebat semua anak-anak yang kuat semua mereka sayang ayahnya sayang ibunya mereka tuh sangat Mas Dani ayah yang hebat bisa mendidik anak-anaknya sampai jadi orang-orang hebat semua Al Eldul tuh seniman besar semua berkarya semua kan. Nah, Bunda Maya juga ibu yang hebat meskipun mereka rumah tangganya berpisah tapi anak-anaknya tetap tidak kekurangan kasih sayang kan malah bertambah kasih sayang dari ayah dari Pak Irwan Mursi bertambah luar biasa cinta dapat dari Buddha dari Temulan juga anak-anak itu disayang dan Al itu sangat sayang tuh sama Vea sayang banget anak-anak itu sayang sama Vea jadi semua sebetulnya nggak ada masalah apa-apa. Kalau nggak diukir-ukir kejadian udah 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu udah selesai. Ya, doain aja nama masyarakat netizen doain aja lah semua baik-baik aja. Gitu komen yang baik. Dan itu juga orang baik. Jangan kalian bully habis-habisin kayak beliau ini orang bukan siapa-siapa. Mas Dhani maestro legend beliau itu. Nah, jadi jangan kalian bully Mas Dhani lagunya didengarin hari-hari. Dinyanyiin kayak gitu. Konsernya didatangin tapi bisa dibully kan nggak lucu. Dan kita masih masih respect lah dengan semua kebaikan Mas Dhani. Kalau aku mengenal beliau dari kepahaman agamanya ya, kepahaman spiritualnya tinggi itu aja. Ya kan syair dia lagu Jika Cinta Allah tuh kan. Kalau kamu jika cinta sama Allah, caci maki terdengar seperti sanjung puji. Nah itu Mas Dhani udah ngamalin itu, udah sampai di titik itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan anak-anak juga kuat gitu. Anak-anak juga kuat dan masalah ini selesai berakhir dengan damai. Ya kan? Nggak apa-apa. Aku tanya. Ya maksudnya gitu supaya ya udahlah setelah ini berhenti. Gak usah ngomong-ngomong apa-apa lagi di podcast-podcast itu maksud dan itu. Ya, nggak ada maksudnya itu aja. Mudah-mudahan setelah ini jejak digital itu kan abadi. Jadi kalau ngomong-ngomong jelek kan kerekam itu bisa didengar, dipotong. Nanti itu diluruskan kalau ini fitnah, ini gibah, ini fitnah, ini gibah. Semacam itu. Ya, ini ya. Iya adalah pokoknya udah banyak kebaikan-kebaikan harus dibicarakan. Ah, tutupi aib, ya, sebarkan kebaikan, keburukan disimpan. Itu kan jangan sampai gara-gara ada satu keburukan orang kita lupakan semua kebaikannya itu yang paling penting ya buat semua kita nih nasihatnya buat semua kita. Ya, jadi coba fokus kepada kebaikan pasti akan muncul kasih sayang, muncul cinta kan. Tapi kalau kita fokus kepada keburukan maka akan muncul kebencian, amarah, permusuhan macam itu. Itu aja sih masalah pokoknya semua bisa diselesaikan dengan ngopi bareng.
duduk bareng, ngopi, ya, silaturahmi lagi, makan-makan, insya Allah semua akan clear. Siap Kak, jadi mudah-mudahan ada itu aja. Kalau menurutku sih netizen harus kalian kalau bully Mas Dani itu bagi beliau nggak ada masalah ya. Dia bilang dia biarin aja kan. Karena orang cerdas nggak mungkin bully aku katanya. Hmm. Dia bilang gitu aja. Jadi menganggap orang-orang yang bully itu orang-orang yang nggak paham, nggak kenal dia gitu. Ya udahlah. Ya. Kalau Bunda Maya sih, aku lihat di sosmed nggak ada yang bully ya. Semua banyak yang malah simpati dan Nah, jadi jadi Mas Dani tanpa sadar udah promosiin Bunda Maya juga, naikin bertambah apa namanya kan itu kalau apa-apa dibicarakan jadi promo gratis jadinya. Jadi udah cukuplah apa-apa itu dihentikan dengan tidak membicarakannya. Semuanya. Keburukan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Kalau kebaikan nggak dibicarakan pun terhenti kebaikan. Maka bicara yang baik-baik saja ya. Kalau nggak diam. Komentar netizen juga begitu. Nanti netizen, kalian komen-komen, tahu tuh kalian gibah juga, kalian fitnah juga. Ternyata yang kalian komen tidak dibuat Mas Dani, tidak dibuat Mulan. Jadi masalah lagi buat kalian. Nah, jadi itu hati-hati juga, itu gak jadi masalah bagi kita. Udahlah. Yang penting kita nonton aja, doakan yang baik-baik, insya Allah semua akan baik-baik saja. Siap ya. Ya, go. Ya, ya.